الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini untuk menunaikan salat Jumat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna ini kepada umat manusia. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga ajal menjemput kita. Dalam kesempatan kali ini kami tidak lupa berwasiat pada diri pribadi dan pada kita semuanya, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah kelak adalah takwa. Tazawwadu inna khairaz zadit taqwa. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi ketetapan bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia menjalani kehidupan di dunia ini tanpa adanya ujian. Ujian manusia ini diberikan lantaran kasih sayang Allah yang amat besar untuk mengetahui siapa yang imannya benar sehingga layak baginya surga, dan juga siapa yang imannya dusta sehingga layak baginya neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yudraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak akan diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai orang beriman tentu kita sudah paham betul bahwa setiap kita akan mengalami ujian dalam kehidupan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan beberapa ujian yang pasti akan kita hadapi dalam kehidupan ini, agar kita menyadari sehingga kita bisa memberikan sikap, bisa menyikapi dengan sikap yang terbaik, sehingga Allah memantaskan kita untuk menjadi orang yang bertakwa dan layak untuk masuk surga. Yang pertama adalah ujian perintah yang harus kita kerjakan. Dalam Islam banyak sekali perintah-perintah yang wajib untuk dikerjakan
seperti sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, berkata jujur dan berjanji. Semua ini merupakan ujian manusia yang Allah berikan untuk menguji siapa saja yang imannya jujur dan siapa saja yang imannya dusta. Terkait perintah ini Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum." Yang artinya, apa yang aku larang hendaknya kalian menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian hendaknya kalian melakukannya semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini terlihat bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan merupakan ujian untuk dikerjakan semampunya, bukan semaunya. Untuk itu, mari kita belajar dan kita mengingat kembali bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Allah mengujinya dengan perintah yang wajib untuk dikerjakan. Bahkan ujian tersebut merupakan perintah di luar nalar manusiawi kita, yaitu perintah untuk menyembelih anak tercintanya Nabi Ismail alaihissalam yang ditinggalkan di padang tandus. Saat itu Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir ketika menempelkan pedangnya di leher anaknya Nabi Ismail bahwa dia akan digantikan dengan seekor domba. Begitupun ketaatan Nabi Ismail tidak akan pernah berpikir bahwa lehernya akan digantikan dengan leher domba. Tapi semuanya dilakukan karena ketaatan dan kepatuhan semata. Maka dengan ketaatan itu Nabi Ibrahim lulus dari ujian yang Allah berikan dengan digantikan kalau lebih baik lagi anaknya selamat dan digantikan dengan seekor domba. Tidak hanya itu, Nabi Ibrahim juga mendapat gelar kekasih Allah karena begitu dia punya ketaatan luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang hari taat dan selalu mematuhi perintah-perintah Allah, ia layak untuk dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak untuk dijadikan sebagai kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujian yang kita sadari dalam hidup ini adalah bahwa dalam hidup ini juga ada ujian larangan yang harus kita tinggalkan. Dalam Islam juga banyak larangan yang harus kita tinggalkan, seperti misalnya minum minuman keras atau mabuk, berjudi, berzina, berdusta, korupsi, menipu dan berkhianat. Semua larangan tersebut merupakan ujian manusia yang Allah berikan untuk ditinggalkan. Untuk itu mari kita mengingat kembali bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah uji dia dengan larangan yang harus ditinggalkan. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan makar dan rayuan istri seorang raja yang terpesona karena ketampanannya. Namun demikian, Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda untuk melakukan perbuatan keji tersebut dan lulus dalam menghadapinya. Karena kelulusan itulah Allah jadikan ia sebagai salah satu pembesar dan orang penting dalam kerajaan. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf alaihissalam juga dapat digolongkan dan dicontohkan sebagai seorang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada perlindungan kecuali darinya. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita cantik lagi hartawan untuk berzina, namun ia meninggalkannya lantaran takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Maka barang siapa yang taat dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah, ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Yang ketiga, ujian yang harus kita sadari, yaitu ujian kenikmatan yang harus kita syukuri. Dalam kehidupan manusia, Allah telah banyak sekali mengaruniakan nikmat, baik yang terlihat seperti harta, kesehatan, dan keluarga, maupun nikmat yang tidak terlihat seperti sel dalam tubuh kita, syaraf yang bekerja dalam tubuh kita, nafas dan akal. Semua itu merupakan bentuk ujian manusia yang Allah berikan kepada para hambanya agar mereka pandai bersyukur atas karunia yang telah diberikan atasnya. Untuk itu, mari kita mengingat kembali bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang luar biasa. Beliau diberikan kerajaan yang besar, diberikan pengikut dari kalangan jin dan manusia. Kemudian dia bisa berbicara dengan bahasa binatang. Semua itu disadari oleh Nabi Sulaiman bahwa ini semata-mata karena ujian nikmat Allah dari Allah yang diberikan kepadanya sebagai ujian. Maka hari ini, kalau diantara kita mempunyai jabatan,
mempunyai nikmat-nikmat yang lain, maka jangan pernah kita menyalahgunakannya, karena semua itu ada batasan dan semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesadaran Nabi Sulaiman itu pun akhirnya diabadikan dalam Al-Qur'an yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dengan kesadaran tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam lulus dari ujian itu lantaran dia selalu menggunakan nikmat tersebut guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengabarkan bahwa ia termasuk sebaik-baik hamba karena ketaatan dan rasa syukurnya. Maka hari ini siapa saja yang senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan, ia layak untuk dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebaik-baik hamba. Lalu ujian yang keempat yang harus kita sadari, yang pasti akan menimpa kita adalah ujian kesusahan yang harus kita sikapi dengan kesabaran. Selain dari kenikmatan yang Allah karuniakan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan lepas dari sesuatu yang tidak disenangi, baik berupa musibah, penyakit, kesusahan, maupun berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapan. Semua itu merupakan ujian yang Allah berikan agar seseorang menjadi insan yang pandai bersabar. Untuk itu, mari kita tengok kembali, kita belajar kembali dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan penyakit yang menyerang seluruh tubuhnya, kecuali hati dan lisannya. Yang dengan kedua hal itu, dia tetap berprasangka baik, selalu berprasangka baik dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena penyakitnya yang begitu parah, Nabi Ayub dijauhi oleh masyarakat sekitarnya dan orang-orang terdekatnya, hingga beliau diasingkan, dibuang ke tempat yang terasing. Namun sekali lagi Nabi Ayub tetap bersabar, sehingga Allah berikan kesembuhan dari segala macam penyakit yang dideritanya. Demikianlah Nabi Ayub alaihissalam, dan Allah kabarkan padanya bahwa ia termasuk dari sebaik-baik hamba karena ketaatan dan kesabarannya atas musibah yang menimpanya. Maka siapa saja yang senantiasa bersabar atas musibah dan kesusahan yang ada dalam hidup ini, ia layak untuk dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebagai sebaik-baik hamba. Lalu ujian yang kelima adalah yang harus senantiasa kita waspadai, yaitu ujian dari musuh-musuh Allah. Selain ujian perintah dan larangan, kenikmatan dan kesusahan, bentuk ujian manusia yang lain adalah adanya musuh-musuh Islam, baik dari kalangan jin maupun manusia. Untuk itu, peperangan antara yang hak dan batil akan terus ada hingga akhir nanti. Semua ini merupakan ujian agar manusia kembali mengingat Tuhannya, memperhatikan urusan saudaranya, dan menjaga ukhuwah serta persatuan Islam. Oleh karenanya, mari kita mengingat kembali kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mendapatkan hinaan, cacian, dan siksaan, bahkan mendapat ancaman serta konspirasi pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah dan jin yang menyerupai manusia. Namun demikian, Rasulullah tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran. Rasulullah pun sangat memperhatikan urusan kaum muslimin dan bekerja sama untuk menjalin ukhuwah Islamiyah demi tercapainya cita-cita mulia, yaitu membebaskan manusia dari peribadahan kepada selain Allah menuju kesucian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Untuk itu, beliau adalah sebaik-baik nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia hingga hari akhir nanti. Sehingga siapa saja yang mencintai dan mengikuti jejak beliau, maka ia merupakan pemilik iman yang jujur dan akan masuk surga bersama kasihnya tercinta, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة